Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi nasta'in wa ala umuri dunya batin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Robbi, yang mana atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di presentasi hari ini dengan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, hingga sampai pada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Dr. Asep Encu dan Ibu Nisya Syarifatul MPD yang kami hormati, teman-teman dan rekan-rekan semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai otonomi daerah. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Listiawati Latifah Anwar, saya sendiri sebagai pemateri dan sekaligus moderator dengan NIM yang tertera. Yang kedua ada Muhammad Rafi Ripaldi dengan NIM yang tertera dan Muhammad Ramadan Raihan dengan NIM yang tertera. Kemudian ada pokok pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, akan dijelaskan oleh Muhammad Ramadan Raihan. Terima kasih kepada Listiawati Latifah. Pertama, latar belakang. Jadi latar belakang terbentuknya otonomi daerah adalah sebagai respon dari krisis pada tahun 1997. Pada masa reformasi dirancanakan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting, yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah. Paradigma lama dalam manajemen pemerintahan yang berporos pada sentralisme, kekuatan diganti menjadi kebijakan otonomi daerah yang tidak dapat dilepaskan dari upaya politik pemerintahan pusat untuk merespon tuntutan kemerdekaan atau negara federal dari beberapa wilayah memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tidak mendapat haknya sebagai proporsional pada masa pemerintahan Orde Baru. Lalu otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Indonesia nomor 3839. Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Next, ada pengertian dari otonomi daerah. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Sedangkan jika ditinjau dari dasar hukumnya, arti otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut. Daerah otonom yang selanjutnya disebut sebagai daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh dari daerah otonom adalah daerah kabupaten dan kota. Pengertian otonom dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Nah, arti otonomi daerah ini
adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Maka, otonomi daerah tersebut dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, baik kabupaten maupun kota, untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya tentang prinsip otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rafi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip otonomi daerah. Di sini kami mengambil 3 prinsip otonomi, yakni yang pertama itu ada prinsip otonomi luas, yang kedua itu ada prinsip otonomi nyata, dan yang ketiga itu ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Di mana yang dimaksud dengan otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Kemudian yang kedua itu ada prinsip otonomi nyata, di mana itulah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dan yang ketiga itu ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab, di mana prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memperdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, dari ketiga tersebut itu ada saling keterkaitannya gitu, dari mana antara otonomi luas, otonomi nyata, dan otonomi yang bertanggung jawab. Nah, otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi dalam kutip daerah. Dalam pengertian suatu wilayah atau teritorial tertentu di tingkat lokal, maka kewenangan yang didapat oleh daerah diarahkan dikelola secara adil, jujur, demokratis, dan amanah. Nah, cara pandang yang demikian inilah yang tepat untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Nah, kemudian dengan otonomi seluas-luasnya harus diimbangi dengan sistem rumah tangga yang nyata atau otonomi yang nyata agar tepat sasaran pembangunan di daerah. Secara logika, yang mengetahui kebutuhan dan kemampuan suatu daerah yakni tidak lain adalah daerah itu sendiri, sehingga sistem rumah tangga nyata sangatlah tepat. Nah, kemudian daripada itu yang tidak kalah pentingnya yakni selain otonomi seluas-luasnya dan sistem rumah tangga yang nyata, juga diperlukan prinsip bertanggung jawab. Karena dalam melaksanakan otonomi daerah, perlu adanya suatu pertanggungjawaban dalam mencapai daerah. Ini melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dengan 3 prinsip otonomi tersebut, diharapkan daerah akan kokoh, sehingga jika daerah di seluruh Indonesia kokoh, maka negara Indonesia sudah pasti akan kokoh, karena jika ingin membangun suatu bangsa, yang kuat harus di bawah atau daerah terkecil sebagai fondasi. Jadi dapat dikatakan otonomi seluas-luasnya yang nyata dan bertanggung jawab adalah solusi terbaik persatuan dan kesatuan Indonesia, negara Republik Indonesia. Baik, next. Nah, kemudian saya akan memaparkan materi tentang tujuan otonomi daerah. Di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan-tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama itu dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. Yang ketiga, dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keenam, dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketujuh, dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD. Nah, bila mana kita simpulkan
sebenarnya tujuan utama dari otonomi daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Dengan demikian, pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memperdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Oke, next. Next. Next ke asas. Baik, pembahasan dilanjutkan kepada asas-asas dari otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh Rapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada dasarnya ada 3, yaitu ada asas desentralisasi, ada asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Nah, asas desentralisasi, asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur NKRI. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah adalah asas dekonsentrasi. Makna dari asas ini adalah terdapat pelimpahan wewenang dalam hal administrasi dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, atau dari badan otonomi dengan kuasa yang lebih tinggi kepada badan otonomi dengan kuasa yang lebih rendah. Misalnya, pemerintahan daerah ke pemerintahan kabupaten, atau pemerintahan kecamatan, atau pemerintahan kelurahan. Contohnya itu ada pada kasus NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, dalam kasus ini yang menjadi perhatian khusus dalam desentralisasi terkait sistem manajemen perikanan, sebelumnya pemerintahan dan menganut kebijakan sentralisasi mengatur bahwa setiap perairan berikut sumber dayanya adalah milik negara dan diatur oleh negara dan memanfaatkan pemerintahan provinsi, kabupaten hingga desa. Seluruh keuntungan yang diperoleh nantinya dikelola dan digunakan oleh negara. Setelah penerapan desentralisasi, pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Perda Nomor 15 Tahun 2001 tentang sistem manajemen perikanan daerahnya. Dengan adanya aturan ini, penanggung jawab perikanan setempat merancang aturan manajemen dan praktek pengelolaan sektor perikanan dengan berdasarkan pada kearifan lokal dan juga pengetahuan adat untuk mencapai kesinambungan produk perikanan daerahnya. Terus yang kedua itu ada asas dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. Berdasarkan sejarah, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, secara formal terjadi perimbangan antara ketiga asas otonomi daerah. Namun sejatinya pada masa itu penerapan asas dekonsentrasi yang paling menonjol adanya. Contohnya itu penyelenggaraan Asian Games. Nah, waktu itu kan kita disibukkan dengan kabar gembira bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam sebuah acara kompetisi olahraga tingkat benua Asia, yaitu Asian Games. Acara tersebut memang diserahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah pusat Indonesia. Namun berhubung penyelenggaraan Asian Games ada di Jakarta dan Sumatera Selatan, maka pemerintahan pusat menyerahkan kewenangan penyelenggaraan acara tersebut pada pemerintah daerah dengan tetap melakukan kontrol. Yang ketiga itu ada asas tugas pembantuan. Nah, asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia. Jadi di asas tugas pembantuan ini tuh kayak tugas khusus gitu, di mana maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam bangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Contohnya itu pembangunan pasar dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati atau wali kota untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi.
gubernur atau bupati atau wali kota menetapkan satuan kerja perangkat daerah, provinsi atau SKPD, kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana tugas pembantuan bidang perdagangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari asas-asas otonomi daerah. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rapi yang telah menjelaskan asas-asas dari otonomi daerah. Selanjutnya ada pembahasan tentang otonomi daerah dan demokratisasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahannya terdapat lembaga legislatif daerah, yaitu DPRD yang bertugas mengawasi badan eksekutif daerah dan menyampaikan aspirasi rakyat daerahnya kepada eksekutif daerah itu agar sesuai dengan kepentingan rakyat tetap terjaga atau tersalurkan dalam berpolitik atau menentukan nasibnya. Kemudian keberadaan demokrasi ini sangat penting karena keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pelaksanaan desentralisasi yang baik dan benar. Salah satu keuntungan desentralisasi adalah pemerintahan daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat. Dengan demikian, prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat diharapkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan masyarakatnya di daerah. Pemerintah daerah di sini berarti badan eksekutif daerah dan badan legislatif daerah. Kemudian, di samping itu, berkembangnya sistem kepartaian dalam pemilihan umum, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mengubah karakteristik dan kondisi demokratisasi di Indonesia selama ini. Nah, ini tuh jadi tantangan bagi Indonesia sendiri, bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis. Tetapi pada kenyataannya, rakyat hanya menjadi bagian pasif dari pesta demokrasi itu. Apalagi banyak di beberapa daerah, rakyatnya itu tidak tahu seperti apa bakal calon pemimpinnya nanti dan bagaimana kualitas kepemimpinan dari bakal calon pemimpinnya nanti. Bahkan tidak sedikit para pejabat yang mengangkat sanak saudaranya dan bahkan keluarganya menjadi pejabat-pejabat daerah. Kemudian banyak juga daerah-daerah tertentu, salah satu contohnya di Jakarta. Banyak orang yang selama ini tidak turut membesarkan daerahnya, tetapi tiba-tiba saja diangkat menjadi pejabat pemerintahan dan bahkan disebut sebagai putra daerah. Terus ada juga yang para selebritis yang sudah menetap lama di Jakarta menjadi bupati atau gubernur daerah yang sama sekali tidak menguasai ilmu tentang itu. Kondisinya memang sih sangat tragis. Nah, jadi jika pola ini terus-menerus berlangsung dan Undang-Undang Otonomi dan Pemerintahan Daerah tidak dirubah, maka tidak akan lama lagi negara ini akan habis sumber dayanya untuk memperkaya golongan dan individual tertentu. Nah, itulah tantangan dari demokratisasi yang ada di Indonesia. Next. Kemudian pembahasan selanjutnya ada implementasi otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ramadan Raihan. Terima kasih kepada moderator. Implementasi otonomi daerah. Yang pertama, merumuskan kebijakan pokok otonomi kabupaten. Alternatif kebijakan pokok pelaksanaan otonomi daerah adalah yang pertama, mengubah
membangun kualitas sikap dan memfasilitasi aparatur pemerintahan kabupaten. Yang kedua, mengembangkan tradisi pemerintah demokratis yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, menggalakkan dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan otonomi daerah melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi terpadu. Yang keempat, menumbuhkan prakarsa masyarakat untuk menuju kemandirian daerah. Yang kelima, mengelola dan memelihara keanekaragaman masyarakat daerah dan mendayagunakannya sebagai salah satu modal pembangunan. Yang keenam, menggali, mengelola, dan mendayagunakan potensi daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kesejahteraan. Selanjutnya, ada merumuskan strategi. Yang kedua adalah merumuskan strategi penyelenggaraan kewenangan kabupaten. Melihat luasnya kewenangan kabupaten, maka diperlukan perumusan strategi untuk menerapkan penyelenggaraan kewenangan kabupaten. Yang pertama ada kewenangan wajib, yang kedua ada kewenangan prioritas, yang ketiga adalah kewenangan lainnya. Nah, kewenangan wajib di sini adalah kewenangan dari otonomi daerah untuk melakukan hal-hal yang wajib dilakukan pertama. Contohnya saja pembangunan jalan, dan pembangunan dalam bidang pertanian masyarakat untuk ekonomi daerah. Yang kedua, kewenangan prioritas. Prioritas di sini mulai dari kesehatan, kemakmuran rakyat dalam daerah tersebut, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kewenangan lainnya adalah kewenangan yang berfungsi untuk mensejahterakan rakyat di daerah tersebut dalam bidang politik, dan lain-lain. Terus yang ketiga, menyusun organisasi perangkat daerah. Berdasarkan kebijakan pokok dan penetapan penyelenggaraan kewenangan kabupaten, disusun kedudukan, tugas susunan, dan tata kerja organisasi daerah kabupaten yang merupakan perangkat daerah dalam rangka memantapkan dan melaksanakan program kerja. Jadi fungsi organisasi dalam perangkat daerah adalah memantapkan atau melaksanakan program kerja tersebut. Dan organisasi-organisasi perangkat daerah ini contohnya sangat banyak. Contoh yang pertama saja, Karang Taruna. Karang Taruna itu termasuk organisasi perangkat daerah, tapi dalam bidang sosialisasi. Itu adalah contohnya. Selanjutnya, pandangan Islam. Pandangan Islam sendiri pada dasarnya tidak ada aturan dalam hukum Islam yang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, dan tidak terdapat dalil khusus untuk menegaskannya. Dapat dikatakan bahwa di dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam hukum Islam tidak ada, karena sistem otonomi daerah muncul di era reformasi berlakunya otonomi daerah agar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi justru otonomi lah yang pertama kali diterapkan pada masa Khalifah Islam. Nah, ini adalah salah satu cerita yang kalian bisa baca sendiri, tapi saya masukkan intinya saja. Jadi pada tahun 1285 sampai 1357 itu seorang peneliti bernama Mark Berfield mencatat bahwa Al-Barani itu yang pertama kali menggunakan konsep otonomi daerah. Dan ini dijelaskan lagi ketika ditemukannya berbagai macam kegiatan dan buku-bukunya. Contohnya saja ketika pada awalnya penarikan pajak, yang dulu penarikan pajak itu diserahkan kepada para gubernur. Itu adalah contoh otonomi daerah pertama yang dilakukan oleh Islam pada masanya. Dan saya kembalikan kepada moderator. Persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Dadan yang telah menjelaskan pembahasan tentang pandangan Islam terhadap otonomi daerah. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari pembahasan materi yang kami bahas, yaitu next. Nah, kesimpulannya adalah
Maka, otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, baik kabupaten maupun kota, untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian otonomi daerah pun mengacu pada pemerintahan yang memudahkan suatu daerah agar dapat mengurus daerahnya sendiri dengan memegang Undang-Undang Dasar dan Pancasila dan menyesuaikan dengan keadaan masing-masing setiap daerah yang berbeda. Mungkin pembahasan materi tentang otonomi daerah dari kelompok kami dicukupkan sekian. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, menambahkan atau menyanggah tentang materi yang sudah kami paparkan, dipersilakan. Kita tunggu diskusinya di forum diskusi LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.